Realisasi investasi 2025 dinilai berhasil tercapai dalam 4 bulan lebih cepat dari target yang ditetapkan dalam APBN. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menegaskan, investasi yang digapai pemerintah berjalan mulus dan membuka jalan bagi berbagai terobosan penting dalam hubungan bilateral antar negara. Dalam catatan kunjungan bilateral Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani ke beberapa negara, tercapai sebuah komitmen investasi yang konkret dari negara Jepang, Belgia, dan Perancis. Di Perancis, Indonesia mendapatkan komitmen kuat dan eratnya hubungan kedua negara yang berujung pada banyak kesepakatan strategis. CEO dan antara ini bertemu calon mitra seperti Emirat dan Medef untuk menjalin komitmen investasi yang konkret di Indonesia. Sementara di Belgia, Badan Pengelola Investasi dan Antara ikut serta terlibat dalam penyelesaian kerjasama IEU-SEPA oleh Komisi Uni Eropa. Hal ini merupakan langkah maju yang signifikan untuk hubungan ekonomi dengan Eropa, termasuk potensi investasi besar dari negara-negara Uni Eropa. Sedangkan di negeri Sakura, Rosan bertemu khusus dengan State Minister of Economy, Trade and Industry atau METI yang menghasilkan hasilnya penandatanganan kerjasama jangka panjang dengan JBIC serta kolaborasi baru dengan JICA, Keidanren, SMBC, Takeda, Itochu, Toyo, dan banyak perusahaan top Jepang lainnya. Kerjasama Indonesia-Jepang tersebut fokus pada sektor-sektor prioritas yang akan mendongkrak perekonomian Indonesia. Perjalanan panjang dimulai dari Tokyo, Jepang, saya bertemu dengan Minister dari METI, kemudian penandatangan dengan JBIC untuk renewable energy yang bersifat jangka panjang, dengan JICA di Social Company dari Jepang yang sudah dan akan berinvestasi di berbagai bidang termasuk hilirisasi, blood plasma, dan yang lain-lain. Alhamdulillah, EU-SEPA berhasil difinalisasi, EU Commission tentunya ini akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap Indonesia dan juga terhadap EU. Banyak kesepakatan yang akan memberikan manfaat terhadap dua negara. Selain itu, saya bertemu dengan perusahaan yang ada di Paris ini, dan insya Allah ada beberapa deal yang kelihatannya akan segera kita finalisasi antara dan juga perusahaan tersebut. Pertemuan bilateral dan menghasilkan komitmen investasi ini sebagai upaya nyata dalam memberi manfaat besar bagi kerjasama antar negara mitra strategis. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dalam forum Finance Ministers and Central Bank Governors atau pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 ketiga di Afrika Selatan, Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi global yang lebih adil dalam mewujudkan ketahanan sektor keuangan secara bersama. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, melalui pendekatan pembiayaan inovatif, Indonesia mendorong penguatan sinergi lintas negara untuk agenda transformasi ekonomi global menuju pertumbuhan yang inklusif, berketahanan dan berkelanjutan sesuai prioritas pembangunan nasional. Di sisi lain, Sri Mulyani juga proaktif menjalani kerjasama multilateral bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global yang adil dan merata. We are deeply concerned about the declining concessional resource available to African countries. The G20 must act not just as a forum of economic power, but as a partner in shared progress. At the heart of our approach is country ownership. Financing gap remain wide, but we are continue optimistic we will. Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, aset yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi dan Antara hingga saat ini telah mencapai lebih dari 1.000 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 16.311 triliun rupiah. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dan Antara bisa menjadi pilar ekonomi masa depan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Badan Pengelola Investasi dan Antara berperan penting dalam menjaga dan mengelola kekayaan bangsa yang bisa dipergunakan anak cucu dan generasi penerus bangsa. Di mana hingga kini Dan Antara tercatat memiliki aset yang dikelola lebih 1.000 miliar dolar Amerika atau setara dengan 16.311 triliun rupiah. Oleh sebab itu, Presiden menilai kondisi Indonesia saat ini berada di jalur yang benar dan menyebut ekonomi nasional dalam situasi yang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Dan Antara adalah energi masa depan bangsa Indonesia. Dan Antara adalah menjaga dan mengelola kekayaan
anak-anak dan cucu-cucu dan generasi penerus kita, saudara-saudara sekalian. Dan antara sekarang aset yang dikelola lebih dari 1.000 miliar dolar Amerika. Di sisi lain, investasi yang dicapai Indonesia sudah mencapai target yang ditetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Capaian investasi ini menurut Presiden Prabowo berhasil tercapai dalam 4 bulan lebih cepat dari yang ditentukan. Dari Solo, Jawa Tengah, IDX Channel. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia angkat bicara usai Presiden Prabowo melakukan negosiasi langsung ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tarif impor Indonesia ke Amerika yang sebelumnya 32% menjadi 19%. Bahlil memastikan Indonesia bakal melakukan impor energi dari Amerika Serikat untuk komoditas minyak mentah dan LPG, termasuk impor BBM dengan nilai di 10 hingga 15 miliar dolar Amerika. Proposal ini jadi salah satu bentuk negosiasi Indonesia agar Washington DC berkenan memangkas tarif impor bagi barang-barang dari Indonesia yang sebelumnya dikenakan 32%. Adapun kerjasama terkait tembaga, Bahlil memastikan negeri Paman Sam tersebut harus tetap mengikuti aturan di Indonesia, khususnya menyangkut hilirisasi. Bahlil belum dapat memastikan apakah akan mengirimkan dalam bentuk tembaga yang sudah dilakukan hilirisasi ataupun bahan baku. Yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo yang langsung berkomunikasi dengan Presiden Trump, dan ini merupakan sebuah kemampuan negosiasi di atas rata-rata yang dimiliki oleh Bapak Presiden Prabowo. Yang kedua, sudah barang tentu dalam negosiasi itu salah satu materinya adalah proposal Indonesia kepada Amerika yang akan membeli kurang lebih sekitar 10 sampai 15 miliar dolar LPG, kemudian BBM dan crude. Nah, dengan proses deal negosiasi ini maka kami dari SDM sudah harus melakukan langkah-langkah dalam rangka menindaklanjuti dengan khususnya Pertamina. Ya, kalau kita berbicara tadi soal impor yang akan dilakukan Indonesia begitu ya, ini menjadi bagian kesepakatan antara Amerika Serikat dan Indonesia usai Trump menetapkan tarif 19% untuk Indonesia, dan tentunya penetapan tarif resiprokal ini ternyata belum berhenti sampai di sini ya, Vin, masih terus menjadi pembicaraan bahkan menuai kritik dan juga kontroversi. Tapi kita harapkan nanti yang kemudian akan dilakukan negosiasi antara Trump dan juga Presiden Prabowo nanti di September atau Oktober mendatang akan mendatangkan hasil yang lebih positif lagi, terutama untuk produk-produk Indonesia. Iya, benar sekali, Fajar. Dan juga ada sebuah, jangan sampai ya dengan kita mengimpor banyak dari Amerika Serikat dan juga mempermudah TKDN, jadinya melemahkan kita tergantungan ya terhadap impor ya. Apalagi Indonesia kan ingin swasembada energi ya, jangan sampai saja kita sampai ketergantungan untuk impor ya, begitu ya. Baik, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Perindustrian targetkan Indonesia masuk 10 besar produsen crude steel dunia. Dan informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda.